Ya aja nesu ya kuwi geguyon, nek urip ra geguyon terus piye kuwi iki ya? Geguyon kuwi ya biasa wong lanang ya ngono kuwi ya. Kalau hidup ndak ada begitunya berarti ndak ada bau busuknya, ya toh? Hidup itu bau busuk, itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan kita pakai wangi-wangian karena pada hakikatnya kita itu busuk, betul ndak? Itu dan akan membusuk nanti begitu Allah mencabut nyawa kita. Jadi mari kita belajar untuk menerima kebusukan kita apa adanya. Ya ra, ya ra. Wis to angel to nek bantah maiyah ya angel. Oke, bismillah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, gini, sekarang saya ke teman-teman ini. Kan tadi intinya ayo belajar mendekati air suci. Mulai wudhu, jadi mengenal yang suci, mengenal yang orisinil. Sejarahnya nanti belajar mengenai Nusantara, itu pelan-pelan nanti kita akan bukakan. Ya. Saya tadi bilang Anda segera berwudhu karena 10 tahun lagi ya Anda akan berperan. Dan Anda sudah harus menjadi sebagaimana kemuliaan-kemuliaan dahulu kala. Ora suwe, ya insya Allah ya. Wis saiki umurmu piro? 27. Wah, 30 itu kan wis iso dirjen. Ojo GR ora njur kowe. Aku ndudung ngene iki ya ming mergo sing ngarep kowe ning janjane karep kuwi sing ning kono gitu. Ya, tapi pokoknya siap teman sekalian nanti kita pelan-pelan kita bukakan dikit-dikit. Tapi pokoknya ayo disucikan sekarang. Nah, salah satu belajar kesucian itu di samping ibadah resmi, mahdhah, itu juga kalau Anda melihat daun, Anda merasakan udara, Anda melihat matahari, itu Anda harus punya kesadaran untuk menemukan sucinya. Bedanya binatang sama Anda adalah binatang lebih suci daripada Anda. Karena binatang tidak pernah melanggar Tuhan, binatang tidak urusan sama surga neraka. Anda yang harus mengenali suci itu, kan gitu. Oke ya. Nah, tadi ini ada teman kita, Mas Toto tadi datang dengan Mbak Megan dari Berkeley, dari California, sedang bikin disertasi mengenai sosialisasi puisi dan kesenian. Dan dia tanya, ini kalau katanya di sini ada penyair favorit yang namanya Mustafa Biasim. Aku oh iya, saya bilang gitu, ada namanya itu kita julukannya si tampan dari kota gede ya. Si tampan. Anek ngono kuwi tampan njur wis urip ning dunya iki wis putus asa ya. Kaya ngono tampan. Ngono mirip SBY lho GR gitu. Ya, oke. Oke, bismillah, mudah-mudahan kita tidak berkepanjangan. Tapi intinya adalah mencoba mengenali. Nah, Mbak Megan tanya, apakah sosialisasi puisi itu supaya sebanyak mungkin orang kenal puisi? Terus saya bilang sama dia, saya ngomong benar-benar, itu kan kasusnya seperti Tuhan dan surga. Kalau orang cari surga, mungkin dapat surga, tapi surganya menjadi tidak seindah kalau dia tujuannya Tuhan. Sebab kalau dia cari Tuhan, nanti dia mesti dapat surga. Dan surganya lebih indah, karena softwarenya dia juga lebih suci. Karena dia mencari Allah. Tauhid itu menyatukan diri dengan Allah, kok bukan menyatukan diri dengan surga. Saya tidak anti surga. Surga itu mesti tepat. Ning kuwi efek dari penyatuan kita dengan Allah. Begitu juga sosialisasi puisi. Kalau kita baca puisi di sini, nomor 1 kita dapat laba, orang banyak jadi semakin dekat dengan puisi. Nomor 2, sebenarnya dengan membacakan puisi, menyanyikan puisi, yang didapatkan terutama adalah Anda bertemu dan bersentuhan dengan sesuatu yang tidak bisa bohong. Menulis puisi tidak bisa bohong. Ya, tidak bisa. Menyanyi tidak bisa bohong. Artinya nek cen do re mi ya do re mi. Ora iso ngapusi. Sementara di luar kesenian kan sangat mudah untuk bohong. Bahkan aktivisme agama itu juga penuh kebohongan. Gitu ya. Seperti yang kemarin saya bilang, misalnya kowe nganggo motor, saiki motor iki nganggo lampu nek awan toh. Itu kan ya saya tidak mengatakan itu tidak suci, tapi nek ning
Korea ini motor kan paling 5% banyaknya, sehingga mobil itu kalau ketemu motor gugup, maka motor harus menyalakan lampu karena mayoritasnya mobil. Lah niki mayoritasnya apa? Motor Aku ngene kabeh nek awan. Oke, kalau ini Anda belum gini loh. Kalau di Amerika, di Australia, mayoritas orang itu bukan orang Islam. Maka makanannya diasumsikan kebanyakan, ulang sini. Sini sama Pak Iman, sini. Oke, nanti saya perkenalkan siapa beliau ini. Maka mayoritasnya, asumsi dasarnya adalah makanan di Eropa atau di Australia itu haram karena kebanyakan bukan orang Islam. Disitulah dibutuhkan makanan yang ada sertifikasi halal. Ngono ta kudune? Karena mayoritasnya haram. Indonesia mayoritasnya wong Islam. Asumsi dasarnya semua makanan itu halal, maka dibutuhkan sertifikasi haram. Ngono. Bener apa ora iki? Wes piye carane bantah nek pancen ngono Jadi ngerti ya, jadi teman sekalian oke. Sekarang gini, Mas Iman tolong perkenalkan teman-teman ini. Sekarang ini akan ada pembacaan puisi supaya Anda tahu bahwa kalau puisi itu benar-benar murni. Enggak mungkin bohong. Kesenian itu enggak bisa bohong. Kecuali dibohong-bohongkan. Misalnya ngomong cinta. 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 Iki jane mung mergo urung sarapan itu. Dadi ilate rada piye. Oke. Jadi ini ceritanya gini. Ini teman-teman PSK yang sudah beberapa kali tampil di sini, yang punya majalah Sabana yang Anda bisa beli di mana ya? Nggone Ma'ruf Dodol ya. Nah, terus ini ada teman-teman yang enggak ada hubungannya sama PSK. Anak-anak muda yang tertarik umbui piye to kewan kaya ngopo gitu kan. Oh, tertarik terus mereka Mbak Ririn ini mana Mbak Ririn? Mbak Ririn ini punya inisiatif, yuk kita bacakan puisi-puisinya Umbu dan kita nyanyikan. Kan gitu. Dan itu mereka belum pernah ketemu Umbu. Ojo meneh kok cah-cah kuwi ketemu Umbu. Wong anake Umbu iki lho, 20 tahun ketemu meng 2 dina. Iya toh, iki anaknya Umbu. Kuwi salaman tok. Kuwi. Kowe mesti bingung kowe. Dadi nek kowe ora suci, ora iso memahami kowe. Nek kowe ngomong etika ngono wis gak iso kowe, kalah. Kowe iku pasca etika, pasca ngono-ngono kowe. Nah, oke. Mas Iman tolong perkenalkan teman-teman ini, terus nanti saya mohon Ririn sama Niam tetap siap untuk urut-urutan ya. Oke, bismillah. Nyun sewu Mas Iman tolong dikasih pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyambung apa yang disampaikan Cak Nun. Acara malam ini adalah sambungan dari tanggal 15 kemarin, yaitu majalah Sabana ada punya hajat memperingati 47 tahun dulu peristiwa berdirinya komunitas kecil di Malioboro, di mana salah satunya adalah Cak Nun. Di sana yang pakai topi hitam putih, Mas Sutirman Eka Ardana itu orang Riau yang terlanjur menjadi orang Jogja, kampung tanah kelahirannya ditinggalkan. Kemudian sebelahnya penyair kita Mustafa Bu Hasim itu juga lulusan Malioboro pada waktu itu. Kemudian di sebelah saya yang suka pakai topi ini Mas Slamet Riyadi Sabrawi, itu beliau sekarang menjadi sekretaris LP3J Yogyakarta, sekretarisnya Bang Asadi Siregar yang dulu sekolahnya di Fakultas Kedokteran Hewan.
sampai sekarang masih menulis puisi, masih bersastra. Jelas di sini hadir Cak Nun yang ikut bergabung di Malioboro sejak beliau masih di kelas 2 SMA MUHI. Saya mengenal beliau sejak masih pakai celana pendek. Jadi itulah peristiwa 47 tahun yang lalu. Di sana ada seorang yang tadi sudah digambarkan panjang lebar, tetapi Cak Nun belum menyebutkannya. Ada kami menganggap saudara tua yang dulu mengasuh kami, menjadi guru kami, menjadi orang tua kami, menjadi penunjuk jalan kami. Beliau bernama Umbulandu Paranggi. Sejak tahun 75-77 beliau hijrah ke Bali sampai hari ini. Umbulandu Paranggi bagi saya pribadi adalah seperti petani. Dia menanam terus, menumbuhkan biji benih tanpa mengenal lelah sampai hari ini. Di Bali Pos dulu, kalau di Jogja, di pelopor Jogja, bapaknya Mbak Ririn itu namanya Ragil Suwarno Pragolapati. Salah satu pendiri dari komunitas kecil di Malioboro itu mencatat ada 1.500 orang yang pernah singgah di komunitas kecil itu. Jadi itulah latar belakangnya. Dan pada tahun 2013 kemarin, kami orang-orang tua ini yang merasa masih agak sok jago demikian, mencoba memindahkan Malioboro, komunitas Malioboro itu ke Kadipiro. Makanya kalau teman-teman membaca majalah Sabana, ada sebuah rubrik yang tempatnya di belakang sendiri, yang kita percayakan pengisiannya kepada Cak Nun adalah Malioboro Kadipiro. Itu sejarahnya. Jadi kalau tadi Cak Nun mengangkat sedikit perkara Nusantara, kami sedang menyampaikan lacakan sejarah sastra di Yogyakarta yang dimulai dari peristiwa tahun 1967, 68, 69 sampai kira-kira akhir Daksawarsa 70-an. Di sana di majalah Sabana edisi 6 jelas sekali disebutkan berguru kepada Umbulandu Paranggi. Hari ini majalah Sabana mengundang putra bungsu Umbulandu Paranggi, ini Mas Umbu Wulang. Maaf, kata ketiganya agak sulit. Apa? Tanah Amah. Umbu Wulang Tanah Amah. Beliau putra bungsu Umbulandu Paranggi yang sebetulnya 10 tahun beliau tinggal di Yogyakarta, kuliah di STPMD, APMD Yogyakarta. Dan pernah ikut Mahiyah. Dan pernah konon ini kurang ajarnya. Saya, Cak Nun, Mas Slamet, Mustafa itu belum pernah bekerja seperti beliau. Dia pernah menjadi kondektur bis kota di Yogyakarta. Dia pernah jadi kenek mobil. Mitsubishi itu Jogja Prambanan. Sambil kuliah. Edan kan itu. Anaknya sastrawan besar di Jogja, tidak pernah kami mengenalnya. Saya pernah mendengar nama itu, tapi saya kejar senantiasa lolos. Sekarang hadir, nanti kita bisa bercerita panjang mengenai bagaimana Umbulandu Paranggi.
Ada juga kita mengundang putra angkat beliau, Putu Mira Novianti, yang oleh Mas Umbulandu Pranggi diubah namanya menjadi Mira MM Astra atau apa namanya gitu. Ya, jadi wis sembuh lah. Nah, beliau tinggal di Bali, kemarin sudah hadir di pendapa ini, sekarang, nah sedikit ada bocoran. Sedikit aja bocoran bahwa beliau ditugaskan oleh sang bapak angkat untuk membacakan surat kepada teman-teman di Jogja ini, khususnya kepada orang-orang tua yang dulu pernah bergalang gulung bersama beliau di malam ini. Itulah Mira, Mbak Mira, di sebelahnya Mas Mustafa W. Hasim, teman-teman sudah mengenalnya. Kemudian Mas Sudirman Eka Ardana, yang pekerjaannya sehari-hari sekarang menjadi dosen staf pengajar di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah kalau gak keliru ya Mas. Dakwah ya bener ya. Iku lho, kok iso-isone gitu loh. Iso-isone dosen yang Fakultas Dakwah. Insaf. Dan jangan lupa guru besar di Fakultas Dakwah yang dulu juga menjadi dekan Fakultas Dakwah, Profesor Dr. Faisal Ismail, itu adalah juga lulusan Malioboro yang pernah menjadi Sekjen Departemen Agama dan kemudian menjadi duta besar di Kuwait. Faisal Ismail. Yang sebelah-sebelahnya itu teman-teman yang nanti akan memberikan pergelaran baca puisi, kemudian tari puisi, dan musik puisi yang semuanya khusus mengangkat karya-karya Umbulandu Pranggi. Jadi saya pikir itu pengantar saya. Umbulandu Pranggi adalah salah satu sosok tonggak sejarah sastra Indonesia minimal di Yogyakarta. Jadi sebagaimana tadi disampaikan Cak Nun, kita merunut kembali. Jangan sampai kita tidak tahu asal-usul sangkan paraning dumadi. Dari mana, mau kemana, dan sudah sampai di mana. Saya pikir malam ini dalam acara Mojopat Syafaat ini, Sabana bisa memberikan sedikit tambahan wawasan dan perbendaharaan yang kepada hadirin sekalian. Begitu kira-kira pengantar saya. Terima kasih. Monggo nanti dinikmati apa yang bisa disampaikan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gini teman-teman sekalian, saya mau terus terang. Kalau saya dulu digontor ora diusir terus, aku iki paling yo dadi mantune Pak Yai Gontor, njur mimpin Gontor paling ngono kuwi. Tur nek mantu ya kekuasaane kalah karo anake sing asli. Jadi ora ana Maia, ora ana aku ning kene saiki. Nek aku biyen ning UGM ki njur tenanan dadi sarjana ekonomi. Ora ana Maia. Dan Anda tidak menemukan karakter dan tidak menemukan dimensi-dimensi sebagaimana yang Anda temukan di Maia. Di Maia tidak ada takut apapun kepada siapapun kecuali Allah, Rasulullah, Bapak, Ibu, karo bojo. Jelas ya? Tidak ada, kue ngomong liberal, ada yang lebih liberal dari Maia. Ada yang lebih liberal dari Maia. Ngomong plural, ada yang lebih plural dari Maia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau saya dulu itu tenanan di sekolah,
Jadi Allah Maha Besar yang telah menghancurkan karierku. Sehingga aku memiliki anak-anak yang penuh kasih sayang. Yang saya tidak suruh Anda bayar apapun untuk kuliah di sini. Cukup membayar kasih sayang dan sapaan di jalan-jalan. Gitu. Satu. Tapi karena saya ini kuliah di Malioboro. Nah, di situ saya menemukan banyak torikot-torikot yang nyuwun sewu lah. Torikot selama ini kan selalu berfokus pada yang bikin apa Naksabandi, Wahidiyah, ono torikot sopo-sopo kan wonge di Malioboro, wonge ndelik. Jadi bukan siapa tapi apa. Kan begitu? Karena pada akhirnya nanti manusia bukan siapa-siapa. Jane jenengmu sapa ora penting kuwi lak mung dienggo nyatet KTP. Ning malaikat njur ning kuburan kuwi jenengmu sapa ora takon babar pisan. Jadi eksistensi sangat tidak penting dan torikot itu saya catat. Ah ini tetap utang iki. Karena tidak mungkin saya karena ini saya menjelaskan satu saja itu panjang torikot ini. Jadi saya mencatat di Malioboro sing tak tulis iki mau bengi-bengi ada torikot khulukiyah, kowe bingung to apa kuwi? Torikot amriyah, torikot sukutiyah, torikot zuhudiyah, torikot kutsiyah. Janjane isih selawe meneh. Saatnya eksiskan dirimu bersama Nissin. Jalan-jalan ke Amerika, ikutan syuting layar lebar, dan ditonton jutaan orang. Tunjukkan bakatmu dan main di film Bulan Terbelah di Langit Amerika. Join di www.mendadakeksis.com. Melanjutkan kesuksesan film 99 Cahaya di Langit Eropa, kami mencari 2 orang berbakat spesial untuk ikut syuting film Bulan Terbelah di Langit Amerika di New York. Bikin video bakat spesial kamu, plus sertakan produk Nissin Wafers dan Nissin Biskuit Kelapa Hijau dalam durasi video 15-30 detik. Upload video yang kamu buat ke YouTube kamu, lalu daftarkan diri kamu di www.mendadakeksis.com. Isi form registrasi, dan siap-siap mendadak eksis. Ayo raih mimpimu, mendadak syuting, mendadak terkenal, mendadak eksis. Berada di depan rumah Totok. Rumah Totok adalah salah satunya yang pastinya akan memberikan solusi bagi Anda mengenai masalah kegemukan, kesehatan, terutama Anda yang menginginkan badan proporsional dan juga langsing plus sehatnya. Jadi pemirsa, sekali lagi buat Anda yang ingin cantik, langsing plus sehatnya, silakan ojo lali datang saja di Jalan Jambon 5 nomor 1 Jatimulyo Kricak, Yogyakarta. Sekali lagi pemirsa, silakan datang ke rumah Totok, monggo. Dan kalau saya tidak di Malioboro dulu, saya tidak punya stamina seperti sekarang, saya tidak punya hati seperti sekarang, saya tidak punya pertimbangan hidup seperti sekarang, dan saya tidak punya keberanian sebagaimana yang Anda jumpai bersama-sama selama kita bermaia. Gitu loh teman sekalian, itu semua agak sukar Anda mencari, kok iso ya ning Malioboro kan jur dadi wong kaya ngono kan. Aku nek wis mulai kenal kae wong kuwi nyun tak kayak siji wae ya sebelum saya ke Niam sama ya. Yang sehari jalan kaki 1 kilometer angkat tangan. Rana ya? Lah piye kuwi saiki?
Kowe lak ngegas, kowe wegah to arep ngurangi gas. Perapatan abang yo sikat gitu. Nah. Padahal gampang banget to menggari leren seret ngenteni beberapa detik njero kan. Jadi Anda itu meremehkan, menjauh dari yang murni dari pemberian Allah gitu gampangannya. Kudune dikai sikil ki mayoritas mainstreamnya gawe melaku, alternatifnya nganggo motor, nganggo mobil ora masalah. Ning primernya nggo Malioboro itu 5 tahun sedina ki nek mung 15 kilo minimum kuwi. Nang Wates ya mlaku, saka Malioboro nang Kota Gedhe ya mlaku, nang Gunung Tidar, gunung kono iki mlaku Dik saka kene. Dadi aku nek soal mlaku rasa tanding karo wong-wong iki. Iki lho, kejaba Pak Mustofa. Pak Mustofa iki apa sebabe mlaku lha jan ra iso ngepit gitu ya. Itu ya teman sekalian. Oke. Jadi itu yang saya sebut, Anda tidak pernah menggunakan secara orisinal pemberian Allah itu sebagaimana burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Anda tidak pernah menggunakan kaki Anda untuk mencari makna. Karena kaki Anda sudah tinggal ngegas karo ngirim. Wis maknane orang ngerti perolehan orang yang jalan kaki. Gitu ya. Dan seterusnya aku ini didawake oke, tapi pokoknya gini, oke Niam sekarang saya sangat ini bahannya apa aja Niam? Jadi ada sama Mbak Jadi ada semuanya apa? Ada 3, ada puisi ya. Dan musikalisasi puisi dan yang terbaru adalah tari puisi. Tari puisi. Ya. Saya mohon dengan izin dengan sangat karena ini kan sebenarnya dipentaskan tanggal 15 di Katipiro terus listriknya mati gitu ya. Dan itu kan rizki supaya karena Tuhan tanya, karepmu piye kuwi pentas kok ming dikeke wong sing teko nang Katipiro lha engko caca makia ning kasihan kok ora di kei hak ngono to. Akhire diteruske karo caca ora gelem percaya karo omongan Gusti Allah akhire pateni pet ngono kuwi gitu. Begitu caca wis do bali murup kan gitu ceritanya. Kemurnian harus disebarkan seluas mungkin. Oleh karena itu takdirnya Allah adalah malam hari ini. Jadi saya mohon dengan sangat susunannya saya rubah. Jadi yang pertama saya minta 2 lagu, 1 Sabana, 2 Apa Ada Angin di Jakarta. Tapi saya minta dengan sangat Sabana dibaca puisinya dulu, baru nanti dinyanyikan. Ini yang membawakan siapa Mbak Ririn? Siapa aja nih? Dari teman-teman Simple Life. Simple Life. Simple Life di gitar ada Adi. Vokalnya Mbak Rizda dan Kajon Popo. Ini mahasiswa apa karyawan apa? Mahasiswa? Ada yang mahasiswa, ada yang sudah alumni UNY. Oke. Mereka kenal Umbu enggak? Tidak. Nggak. Jadi semua yang di sini hanya dengar ceritanya saja. Oke. Mereka seniman bukan? Nah, berarti dia cicit muridnya Mas Umbu kan begitu kan? Ya, kapan jadi nek kowe ana murid, iki murid sing rada enom meneh. Bana memburu fajar yang mengusir bayang-bayangku, menghadang senja yang memanggil petualang. Sabana sunyi, di sini hidupku, sebuah gitar tua, seorang lelaki berkuda. Mainkan laguku, harum nafas bunda, seorang gembala berpacu. Lapar dan dahaga, kemarau yang kurindu, dibakar matahari. Hela nafas jiwaku risau, karena aku mau lebih cinta. Hujani aku kegigir cakrawala.